Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang melihat video YouTube ini. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 33. Kita buka bersama-sama. Kita baca secara bergantian, saya yang ganjil dan saudara-saudari baca yang genap. Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak mengadakannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti salam madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hundi dibuang di pangkuan, tetapi siapa keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Yang telah kita baca tadi di dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 33. Tema kita pada hari ini, keberhasilan sejati berakar pada ketaatan.
Keberhasilan sejati berakar pada ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan ambisi untuk meraih kesuksesan, banyak orang mencari jalan pintas dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun, dalam Amsal 16 ayat 1-33 yang telah kita baca tadi, dengan jelas menunjukkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari harta benda, kedudukan, atau pengakuan manusia. Tetapi dalam Amsal ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati berakar pada ketaatan kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena itu merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan keberhasilan yang kekal. Pada hari ini saya akan membagikan poin penting dalam keberhasilan sejati yang berakar pada ketaatan. Poin yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Terdapat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-17. Di sini saya akan membacakannya. Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Dan ayat yang ke-17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Yang telah tadi kita baca di dalam ayat 3 dan ayat 17, di mana keberhasilan sejati bukanlah hasil dari usaha semata-mata, tetapi bersumber dari penyerahan diri dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan juga di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-17 ini, di mana kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, bukan pada kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri. Karena di mana Tuhan itu sumber hikmat dan kekuatan yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Poin yang kedua dalam keberhasilan sejati berakar pada ketaatan. Ketaatan yang tulus terdapat dalam ayat yang ke-15. Di sini saya akan membacakannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Yang dimana di dalam ayat yang ke-15 ini yang telah saya baca tadi, di situ menekankan bahwa roh yang tenang membuat kehidupan menyenangkan. Yang dimana ketaatan yang tulus kepada Tuhan membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati, yang merupakan dasar dari kebahagiaan sejati. Poin yang ketiga dalam keberhasilan sejati berakar pada ketaatan ialah sikap dan pengendalian diri sendiri. Terdapat dalam ayat yang ke-18, ke-21, dan yang ke-32. Sini saya akan membacakannya. Amsal 16 ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejahatan. Dan Amsal yang ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Dan ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di mana yang telah saya baca tadi di dalam ayat 18, 21 dan 32 ini, di mana itu keberhasilan sejati tidak diraih dengan kesombongan dan arogansi, melainkan dengan kerendahan hati dan juga membutuhkan pengendalian diri dan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Yang dimana
Sikap dan pengendalian diri ini merupakan sikap yang positif dan sikap yang mampu mengendalikan emosi kita. Yang dimana kita bisa selalu rendah hati dan bertindak dengan bijaksana agar lebih mudah meraih kesuksesan. Baik, di sini saya akan mengulangin poin keberhasilan sejati berakar pada ketaatan. Yang pertama tadi ada kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan yang tulus. Dan yang ketiga, sikap dan pengendalian diri sendiri. Poin yang keempat, keberkatan Tuhan terdapat dalam ayat yang ke-20. Di sini saya akan membacakannya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat 20 ini mengatakan, siapa yang mendengarkan nasihat akan bernalar bijaksana. Siapa yang menerima teguran akan memperoleh pengetahuan. Yang dimana Tuhan akan memberkati kita dengan mendengarkan nasihat-Nya dan menerima teguran dengan kerendahan hati. Berkat Tuhan membawa kelimpahan dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam hal materi, tetapi dalam segala hal aspek kehidupan kita. Baik, poin yang terakhir, yang kelima, hikmat dari Tuhan. Terdapat dalam ayat yang ke-19, di sini saya akan membacakannya. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Di mana dalam ayat 19 ini, hikmat dari Tuhan membantu kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dan menjalani hidup dengan kerendahan hati, yang pada akhirnya mengantarkan pada keberhasilan sejati. Jadi saudara-saudari yang terkasih, di dalam keberhasilan sejati berakar pada ketaatan ada 5 poin. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan yang tulus. Yang ketiga, sikap dan pengendalian diri sendiri. Yang keempat, keberkatan Tuhan. Dan yang kelima, hikmat dari Tuhan. Baik, kesimpulan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, di mana dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 33 yang telah kita baca dan telah kita bahas tadi, di sini menyimpulkan bahwa ketaatan kepada Tuhan bukan hanya tentang mengikuti aturan atau regulasi, tetapi ini adalah tentang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mempercayainya dengan sepenuh hati dan mencari hikmat-Nya, dan mengendalikan diri. Kita dapat meraih kehidupan yang sukses dan bermakna. Saudara-saudari, ingatlah bahwa ketaatan kepada Tuhan itu merupakan kunci yang mencapai keberhasilan sejati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan carilah hikmat-Nya. Hiduplah dengan rendah hati dan dengarkanlah nasihat Tuhan. Dan berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita saat hidup kita, dan berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita saat kita hidup dengan ketaatan, dengan taat kepadanya. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, kiranya kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di YouTube, kiranya kita dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang
yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat pada hari ini Bapa kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa dapat memberkati kami di tempat ini maupun yang mendengarkan di YouTube Bapa. Berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikannya Bapa. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu dapat memberkati anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kami bisa lebih mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.